Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17. Katakan, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pada waktu Tuhan menciptakan pohon ini, ada dua pohon yang favorit, yang jadi center, yaitu pohon apa Bapak Ibu? Pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Itu dua. Ada pohon yang ngetop, yang lain pohon-pohon yang lain, nggak disebutkan. Ya, pohon yang lain ada dua pohon yang disebutkan. Saya mau tanya Bapak Ibu, pohon kehidupan boleh dimakan nggak? Ya. Nah, kalau kita baca di ayat 16, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan. Berarti pohon kehidupan boleh dimakan nggak? Iya boleh. Yang nggak boleh cuma satu, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tuhan udah ngomong, kalau kamu makan pohon kehidupan, kamu akan hidup dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kamu akan hidup selama-lamanya. Kehidupan Allah ada di dalam kamu. Ya, Tuhan cuma bilangin, pohon pengetahuan yang baik dan jahat jangan kamu makan. Ya, pada waktu kamu makan, kamu pasti mati. Dan kalau kita baca cerita selanjutnya, dengan akal bulusnya, dengan tipu dayanya, iblis mencoba membawa manusia, Adam dan Hawa, khususnya Hawa, untuk makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Saya nggak ada bicara detail di tempat ini tentang bagaimana tipu daya ular, ya si iblis. Ada cerita yang menarik, ya, karena kalau diceritain panjang, ya. Saya terus terang diberkati dengan Tuhan singkapkan. Ternyata gayanya iblis itu nggak berubah Bapak Ibu. Sampai sekarang pun ada. Caranya iblis itu menipu manusia untuk kita hidup dari pengetahuan pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Ya, itu masih bekerja sampai sekarang. Nah, ceritanya manusia memilih yang salah. Dia makan pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Dan akibatnya mengalami mati rohani. Ya, terpisah dari Allah. Nah, kemudian Allah ngomong lagi Bapak Ibu. Allah ngomong lagi. Ya, betapa kerinduan hati Tuhan. Seperti Bapak itu menasihatin, ngomong ke anak-anaknya. Nah, aku ingin kamu seperti ini. Aku ingin kamu seperti ini. Karena kasih yang besar, benar nggak? Bapak Ibu kalau nasihatin anak begitu, apa karena kebencian? Larang itu karena apa karena kebencian? Saya percaya kita yang punya anak, melarang anak kita untuk wanti-wanti jangan begini. Karena kita mengasihi kan? Ya nggak? Sama, Bapak pun terus menasihati, ya, anak-anaknya, yaitu kita ini loh, umat tebusannya, ya. Nah, kemudian kita baca Bapak Ibu di dalam Ulangan pasal 30 ayat 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupannya Allah, dan kematian, berkat dan kutuk. Kemudian pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya, berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan. Pada yang kejadian yang pertama gagal nih, manusia di ngomongin, ya nggak, sepertinya tuli, sepertinya nggak peduli. Di kitab Ulangan Tuhan kasih tahu lagi, nah, pilihlah kehidupan. Ya, Tuhan kasih jawabannya loh. Ya, pilihlah kehidupan nak. Yang lalu oke lah, di kitab Kejadian kamu nggak tahu. Ya, aku sudah bilang kamu makan pohon ini kamu mati. Ternyata kamu makan. Oke lah, aku kasih tahu kamu lagi nih. Ya, aku perhadapkan kepada kamu kehidupan dan kematian. Aku kasih tahu kamu, pilih kehidupan, pilih kehidupan. Ya, katakan, ini kan seperti ujian, ya, ujian, gurunya di sebelahnya nih, anaknya lagi ngisi, anak gurunya udah mau bilang, nomor 1 A, nomor 2 B, nah ini anak tinggal nurutinnya A, B, pasti lulus, benar gak? Tuhan kasih tahu bocoran, jawabannya pilihlah kehidupan, jangan pilih kematian,
pilihlah berkat, jangan kutuk. Tapi ya, manusia ini lagi-lagi nggak tahu deh Bapak Ibu ya, error ya. Dan yang ketiga makin jelas ya, makin jelas Tuhan tunjukkan apa yang harus kita pilih, apa yang harus kita pegang. Kita baca di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, perhatikan ayat 4. Dalam dia maksud siapa nih? Dalam Yesus, dalam firman ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ya, kemudian terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Di sini sudah makin jelas. Manusia masih nggak ngerti juga. Terakhir, kita hidup di zaman anugerah. Ya, kenapa zaman anugerah? Kalau saya lihat, kalau saya simpulkan, dalam anugerah Allah itu terbuka dengan jelas. Mau Dia apa? Buat kita tuh mengerti, nggak pakai lambang-lambang lagi, nggak pakai perumpamaan lagi. Dia ngomong secara jelas. Nah, yang aku mau kau pilih kehidupan adalah engkau pilih Tuhan Yesus Kristus, karena Dia adalah roh dan hidup. Dia adalah firman yang hidup. Saya menyimpulkan Bapak Ibu, yang dimaksud pohon kehidupan di Taman Eden, apa Bapak Ibu kalau baca ini? Saya percaya dimaksud pohon kehidupan di Eden adalah Tuhan Yesus. Pilihlah Tuhan Yesus. Dia kehidupan, Dia hidup. Tapi manusia lebih senang. Ya. Tapi malam hari ini saya mau kasih tahu Bapak Ibu, ya, Tuhan itu begitu mengasihi kita. Dia begitu sangat mengasihi kita. Ya. Dan kita yang hidup di zaman anugerah, Tuhan Yesus sudah berkata dengan jelas. Firman Tuhan mengatakan dengan jelas, pilihlah Tuhan Yesus Kristus. Pilihlah Dia, ambil Dia, makan firman-Nya. Dikatakan di dalam Dia ada hidup. Di tempat lain, oknum lain tidak ada kehidupan. Kalau kita terima Yesus, kamu akan mendapatkan hidupnya Allah sendiri. Hidupnya Allah, hidup yang berkelimpahan, hidup yang berkemenangan. Sekarang mau jelas apa lagi? Ya, ini benar-benar sudah tergantung pilihan kita. Nah, Bapak Ibu, karena Adam dan Hawa makan pohon pengetahuan yang baik dan jahat, makan kan akhirnya kan dia mati. Ya. Dan saya merenungkan begini, karena Adam dan Hawa makan pohon pengetahuan yang baik dan jahat, mau nggak mau ini kita keturunan Adam juga nih. Benar nggak? Ya, kita keturunan ada turunan Adam, manusia pertama, kakek nenek moyang kita. Jadi mau nggak mau nih pohon pengetahuan yang baik dan jahat ada nempel loh, masuk buahnya itu karena kita makan ada sifat, ya, ada karakter, ada kekuatan dari buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu dalam hidup kita. Contohnya apa? Ya kita mati, kita nggak bisa hidup kekal di bumi ini loh, ya. Ada umur terbatas, benar nggak? Umur sekian kamu pulang. Ya entah melalui kejadian apa kamu pulang. Ya, Adam aja cuma bisa berumur 980 kalau nggak salah, nggak sampai 1000. Ya, dan dikatakan sekarang umurnya makin lama makin kurang. Berarti masih ada nih jejak pohon pengetahuan yang baik dan jahat ini dalam hidup kita. Tapi kalau kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita udah pernah undang Dia masuk dalam hidup kita. Ada pohon kehidupan di dalam kita. Amin. Seberapa besar pohon kehidupan menguasai hidup kita, sebegitu besar pula kehidupan Tuhan masuk dan tinggal di dalam kita. Kalau saya ditanya kerohanian orang ada beda enggaknya sih? Ada tingkatannya, saya nggak tahu. Cuman yang saya tahu Bapak Ibu, kalau kita makin banyak makan firman Tuhan, kita makin mengerti firman Tuhan, kita makin hidup di dalam firman Tuhan, kehidupan ilahi
makin menguasai hidup kita. Makanya Yesus berkata begini loh, barang siapa tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalammu, ya enggak? Benar enggak? Dibilang, jadi kamu sejauh mana Kristus itu mau tinggal di dalam kamu, itu sejauh mana firman Tuhan itu tinggal dalam hidup kita. Kalau hidup kita makin mau dikuasai oleh Roh Kudus, oleh Tuhan Yesus, makin banyaklah makan firman, makin menyediakan waktulah membaca firman, merenungkan firman, ya, dan melakukan firman. Itu Yesus makin menguasai kehidupan kita. Nah, karena dua pohon ini ada di dalam kita, ya, pohon pengetahuan yang baik dan jahat, dan juga pohon kehidupan ada di dalam kita. Seringkali kita ini salah melangkah, benar nggak? Ya, sering melangkah. Kita jalan mengikuti pohon kehidupan, apa pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Ya, kalau saya kaitkan dengan firman saya yang pernah sampaikan, kita hidup ini berdasarkan kedagingan, pohon pengetahuan yang baik dan jahat, atau kita mau hidup dipimpin Roh Kudus. Jelas Bapak Ibu. Kalau kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, ya enggak, kita akan hidup berkemenangan. Ya, tapi kalau kita mau hidup dipimpin oleh kedagingan kita tuh apa sih? Manusia lama kita mengandalkan pikiran kita, kemampuan kita sebagai manusia. Ya, kita menilai segala sesuatu, melakukan sesuatu berdasarkan panca indera kita, bukan berdasarkan pimpinan Roh Kudus. Nah, itu namanya kita hidup dipimpin oleh pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Nah, supaya Bapak Ibu lebih jelas, ada dua contoh di dalam Alkitab. Ini contohnya menarik, ya, supaya kita makin mengerti bagaimana kita hidup di hari-hari yang akan datang. Hari-hari yang akan datang kita harus hidup berdasarkan dari pohon kehidupan, atau kita harus hidup di bawah, dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus. Jangan mau kita ikuti kedagingan kita. Jangan mau kita hidup dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Nah, ini ada ceritanya Bapak Ibu, ya. Yohanes, Injil Yohanes pasal 8. Nah, saya sedikit kasih gambaran. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena makan pohon pengetahuan baik dan jahat, ya. Apa sih kejadiannya apa? Kalau kita perhatikan ada kejadian yang berubah. Ya. Pertama, kalau kita lihat, dia meragukan atau mempertanyakan atau menentang firman Allah. Benar gak? Kan Tuhan bilang jangan makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Iblis dengan daya tipunya, dia mutar balikan firman. Akhirnya si Hawa itu lebih percaya Tuhan atau percaya iblis. Dia mengambil keputusan mau percaya iblis. Dan sejak itu pohon pengetahuan yang baik itu ada di dalam diri kita. Kalau kita dengar firman Tuhan, ya, Bapak Ibu suka mengaminkan ya, firman Tuhan, amin gitu. Jadilah dalam hidupku. Ya, kadang-kadang kalau kita dengar firman Tuhan aja dipikir loh, dipertanyakan, mungkin nggak sih, benar nggak sih janji Tuhan seperti itu, bahwa Allahku akan mencukupi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Bagaimana mungkin keadaan lagi begini? Nah, pada waktu kita mempertanyakan firman Tuhan, kita menganalisa firman Tuhan dengan pikiran kita, sampai pada kesimpulannya, itu mah teori, nggak bakal terjadi atas diriku. Bapak Ibu, itu akibat pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Tapi pada waktu firman Tuhan ngomong, Abraham, engkau akan mempunyai anak, keturunan. Abraham dikatakan di kitab Ibrani, di kitab Roma, Abraham percaya walaupun dia tahu secara manusia sudah nggak mungkin. Umurnya sudah 80 tahun. Ya enggak? Ya, John Biden tuh seumur John Biden, presiden Amerika, baru saya baca ternyata umurnya 80 tahun. Ya, nggak mungkin. Tapi dikatakan Abraham percaya. Nah, Abraham itu makan, hidup dari pohon kehidupan. Dia percaya setiap janji Tuhan. Nuh disuruh membangun bait Batra. Ya, dibilang aku akan menghukum bumi dengan laut, dengan air bah. Dan si Nuh disuruh membangun Batra, dikatakan di atas gunung yang tinggi. Kemudian pada waktu itu dikatakan belum pernah turun hujan. Nah, bingung gak Nuh? Secara bingung, gak mungkin
Allah nggak mungkin, Tuhan nggak mungkin. Ya nggak, untuk apa aku bangun Batra? Hujan seperti apa aja aku nggak tahu, dari mana airnya? Ya, dan di atas gunung lagi. Tapi dikatakan apa? Nuh percaya, nggak masuk akal loh. Tapi dia percaya firman Tuhan. Dia hidup dari pohon kehidupan, bukan pohon pengetahuan baik dan jahat. Mikir nggak mungkin, nggak mungkin. Tuhan ngaco, saya salah dengar. Ya nggak, dia percaya, dia bertindak. 8 ayat 1. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di Bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Ya, mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Ya, kalau kita baca kemudian mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ketika mereka terus-menerus bertanya, jadi mendesak, ayo dong Rabi, apa sih Rabi jawabannya? Bagaimana Rabi? Kok diam saja gitu ya? Bapak Ibu, saya merasa kalau ditanya begitu lama-lama stres ya. Gimana dong? Ayo dong, jangan diam aja dong, ngomong dong, gitu cerita ya. Kemudian ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua, akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Nah, Bapak Ibu, kalau kita baca cerita ini, ahli Taurat itu benar salah sih? Orang perempuan kedapatan berzina, ketangkep nih ceritanya nih ya. Terus dia tanya, ya enggak? Menurut hukum Taurat, orang yang berzina mestinya dia apa? Dirajam sampai mati. Benar gak? Nah, sekarang sebetulnya ahli Taurat ini sama Tuhan Yesus sebetulnya sama tujuannya, punya sasaran yang sama. Bagaimana untuk membuat perempuan ini tidak berdosa lagi? Benar gak? Benar gak? Ya gak? Nah, ahli Taurat punya solusinya. Sudah dirajam batu, perempuan itu mati dan gak berbuat dosa. Nah, itu ahli Taurat. Salah gak? Enggak. Ya, tapi Tuhan Yesus, dia adalah kehidupan, ya. Dia adalah pohon kehidupan, ya. Dia cari solusinya bukan seperti itu. Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Tuhan Yesus memberikan pengampunan, kehidupan, ya. Dan kita nggak baca cerita lagi dong. Perempuan ini ketangkap lagi nggak? Pernah baca ceritanya nggak? Perempuan ini ketangkep dan berbuat zina lagi. Dengar ceritanya nggak? Ada yang dengar nggak? Ada yang nemuin nggak? Nggak ada kan? Berarti apa? Cara Tuhan Yesus tepat. Tuhan Yesus berkata, nak, aku pun tidak akan menghukum engkau. Karena aku datang bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan. Aku datang bukan untuk menghukum, tapi untuk menyelamatkan. Aku gak akan menghukum engkau. Jangan berbuat dosa lagi, nak. Ya, jangan berbuat dosa lagi. Dan perempuan itu pergi dengan membawa kehidupan. Nah, kalau kita ngadepin perempuan itu seperti apa? Bagaimana nih? Ngadepin orang berbuat dosa.
Apakah kita mau caranya seperti Tuhan Yesus dengan pohon kehidupan, atau kita cara dengan ahli Taurat? Keputusan di tangan kita. Tapi kalau kita makin hidup dengan pohon kehidupan, kehidupan Allah makin menguasai hidup kita. Amin. Kemudian kalau kita baca, tadi saya katakan ahli Taurat itu nggak salah. Dia menjalankan hukum Taurat. Tapi Yesus, kelebihan dari Yesus, dia membawa Injil kasih karunia. Injil kasih karunia itu melebihi dari hukum Taurat. Ya, dikatakan kita dibenarkan lagi, dibenarkan loh, bukan melakukan hukum Taurat. Tapi kita dibenarkan karena percaya Yesus. Kita dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Ya, bukan karena kita melakukan hukum Taurat, tapi kita dibenarkan karena percaya Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, ada satu kisah lagi yang menarik Bapak Ibu. Kisah Rasul pasal 16. Atau kita baca Bapak Ibu, kita baca dari ayat 19 deh, biar ceritanya utuh ya. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat, jadi sebelumnya ini, sebelumnya itu si Rasul Paulus itu mengusir ya dari seorang perempuan yang ada roh tenung, diusir ya, ceritanya mengganggu, diusir keluar, dan roh tenung itu keluar. Akibatnya perempuan itu tidak bisa lagi meramal, tidak lagi bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang menguntungkan majikannya. Ya, karena majikan itu mengambil untung dari si perempuan ini yang bisa meramal, bisa macam-macam gitu. Ya, nah dilanjutkan ceritanya. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka untuk mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara itu diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara itu memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahnya." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Ini ayat paling favorit kalau kita nginjilin ya. Ya, hendaklah engkau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Jadi kalau ceritanya Bapak Ibu, ceritanya hendak saya sampaikan begini. Paulus dan Silas salah gak sih betulnya? Gak salah tuh, perempuan itu terus ngomong, wah, cuma dibilang dalam nama Tuhan Yesus keluar, roh peramalnya keluar. Ya, kemudian bosnya merasa penghasilannya jadi anjlok karena perempuan itu gak jadi sumber penghasilan lagi. Kemudian mulai dibikin fitnah. Bikin fitnahnya apa? Ini Paulus dan Silas ini ngajarin yang gak bener, bikin kacau kota. Ya, bikin kacau kota, padahal kotanya gak kacau pada waktu itu gitu. Dihasut ke sana, hasut ke sini. Akhirnya ditangkap, digebukin. Kemudian dimasukkan ke dalam penjara.
Kalau zaman sekarang nih, kita lapor ke HAM, hak asasi manusia, ya macam-macam. Ya, aku merasa hakku, ya aku difitnah, aku dianiaya tanpa sebab. Kalau Paulus dan Silas mau hidup berdasarkan pohon pengetahuan yang baik dan jahat, dia akan ngomel, akan tendang, itu kan dirantai ya. Dirantai, dikatakan kakinya dirantai semua. Seperti pencuri, bukan pencuri gak kayak begitu mungkin. Pembunuh mungkin gak sampai kayak begitu. Ini cuman gara-gara mengusir roh petenung yang mengganggu dia. Tapi diperlakukan lebih dari pembunuh, lebih dari pencuri. Kalau Bapak Ibu mengalami itu, saya percaya kita akan kecewa sekali sama Tuhan. Tuhan, di mana Engkau? Aku kok memberitakan Injil, kok aku dapatnya seperti ini. Dia akan marah-marah. Tapi Paulus dan Silas, dia mengambil keputusan. Aku gak mau hidup dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Aku gak mau hidup menurut kedaginganku, keinginanku. Tapi aku mau hidup dipimpin Roh Kudus. Aku mau hidup dari pohon kehidupan. Dia ngapain terus? Dia nyanyi, dia memuji Tuhan. Badannya babak belur loh, ya. Kita lagi seger-seger begini aja nih, sorry nih Bapak Ibu ya, bukan menghakimi. Kita jadi seger-seger begini aja nih, suruh nyanyi memuji Tuhan. Ya enggak? Maaf nih, sorry, ada yang ngantuk, ada yang tangan dilipat. Bener? Ya, enggak? Kita ngantuk, yang tergeleng-geleng, terus nyanyiin apa sih? Aduh, kalau tau begini gue nggak datang nih. Ya nggak ngapain? Cuma nyanyi begini. Lagi sehat loh. Kaki tangan bisa diangkat, mulut bisa ngomong loh, Ci. Nggak sariawan loh, ya nggak sakit gigi. Tapi ngangkat mulut ngomong begini aja susah, ya nggak? Kenapa? Karena kita memilih hidup dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Tapi aku nggak peduli, nih sariawan, sakit gigi, ya nggak? Kaki lagi encoknya kumat, aku nggak peduli, aku tetap meloncat, ya memuji Tuhan. Paulus dan Silas mengalami lebih hebat. Digebukin, dikatakan dan dibacakan, digebukin loh. Bajunya dicabut, dikeroyak, di setengah telanjang, kemudian dicambuk sampai babak belur, dijeblosin ke penjara yang paling dalam, kemudian bukan langsung di penjara daduk santai, ya, diikat kaki kirinya, tangan kanannya dengan gembok yang besar, kakinya dengan kaki, kemudian tangan digembok, nggak bisa apa-apa, cuma duduk. Kemudian dia mengambil keputusan yang tepat menurut saya. Dia memuji dan menyembah Tuhan. Dia memuji dan menyembah Tuhan. Sekali lagi, dia memuji dan menyembah Tuhan. Dikatakan Tuhan bertata di atas pujian umatnya. Makanya saya katakan, kalau kita ada pujian penyembahan, datang, ajak teman, ya, ajak, yuk kita sama-sama puji dan menyembah Tuhan. Mungkin di rumah aku nggak bebas. Ya, di rumahku nggak bisa leluasa. Yuk, mari di sini kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya pada waktu Tuhan ditinggikan, apapun masalah Bapak Ibu, Tuhan bisa bertindak dengan caranya Tuhan. Amin, amin. Nah, kemudian apa yang terjadi? Ketika mereka memuji dan menyembah Tuhan, tiba-tiba terjadi gempa bumi yang hebat. Dikatakan semua rantai-rantai putus dengan sendirinya. Ya. Dan yang luar biasa Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu? Kalau Paulus dan Silas ini hidup dengan kedagingan, dengan pohon pengetahuan baik yang jahat, ya, salah satunya itu nggak, pohon pengetahuan yang baik dan jahat tuh pengaruhnya apa? Kalau Adam dan Hawa kan makan kan, dia menjadi orang yang egois, ya, dia menjadi orang yang gampang nyalain orang, cari kambing hitam. Maksudnya kambing hitam apa? Ya begitu Adam ditanya, Adam, kenapa kamu makan buah pengetahuan yang baik dan jahat? Ini Hawa, ya, Hawa sama ular yang keroknya. Si Hawa ditanya sama Tuhan, Hawa, kenapa kamu makan buah pengetahuan yang baik dan jahat? Ular, sebabnya ular. Cuman ularnya pasrah, ya, semua nyalain saya, wis pasrah gitu ceritanya gitu ya, iya nggak? Gampang kita nyalain kan? Mesti ada kambing hitam. Nah, kalau Bapak Ibu sering begitu loh ya, cari kambing hitam, hati-hati Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu hidup dengan pohon pengetahuan baik dan jahat. Cari kambing hitam, nggak bisa gitu. Ya, aku Tuhan, ya maaf Tuhan, aku ketipu Tuhan.
Aku lebih dengerin suara setan daripada dengerin suaramu. Aku lebih percaya kepada setan daripada engkau. Ampuni aku Tuhan. Ya, aku ampuni aku Tuhan. Saya percaya Tuhan, Tuhan akan mengampuni. Ya, mereka lepas dari penjara, semua mati. Kemudian apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas? Kalau dia mau hidup dengan kedagingan dia nih, dengan pikiran dia nih, dengan kemauan dia sendiri, ya, dia akan apa, Bapak Ibu? Apa? Kabur. Orang nggak salah kok. Di penjara, pintu terbuka semua, penjaga nggak tahu pada kabur. Ya kabur ya keluar. Tapi Paulus dan Silas ini luar biasa. Dia bilang enggak, aku mau tetap tinggal di sini. Ya enggak, karena dia tahu apa? Kalau aku keluar, kepala penjara itu pasti mati. Di zaman Romawi gitu Bapak Ibu. Salah tuh nggak ada. Maafin aku ya. Oke, sana. Nggak ada. Zaman Romawi ini sama. Ya, dia salah sedikit nggak peduli, langsung tancap pakai tombak. Paulus Silas tahu, nggak apa-apa. Kalau sumpama aku ditangkap lagi, ya nih, udah dibebasin sama malaikat, aku ditangkap lagi nih, ya nggak, karena aku nggak kabur, nggak apa-apa. Aku percaya Tuhan pegang kendali sepenuhnya. Tuhan pegang kendali sepenuhnya. Aku percaya itu. Jadi dia diam. Begitu dia lihat, Roh Kudus kasih tahu, Paulus itu kepala penjara itu mau bunuh diri loh. Kan gelap ini. Ya, Paulus berteriak, "Ami masih ada di sini semua, tidak ada yang lari." Nah, itu luar biasa. Kepala penjaranya tadi mau bunuh diri, nggak jadi. Dia datang, dia bilang, "Wah, ini luar biasa. Ini luar biasa." Sampai dia bilang, katakan, "Apa yang harus aku perbuat?" Dia lihat kemurahan Tuhan melalui Paulus dan Silas itu luar biasa. Paulus Silas cuma bilang, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu akan selamat." Ini dua contoh buat kita. Ya. Jangan akibat buah pengetahuan yang baik dimakan sama Adam dan Hawa yang sekarang ada di dalam diri kita. Ya. Ada pikiran yang suka nggak percaya sama firman Tuhan, suka bertanya, suka menganalisa. Ada sifat yang egois, mikirkan diri sendiri. Ya, ada yang senang menyalahkan orang lain, ya, menyalahin orang lain, nggak mau disalahin sendiri. Kelihatannya kalau salahin diri sendiri, orang lain yang berbuat dosa. Kemudian kalau kita baca lagi ya, akibat makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Dikatakan begini, pada waktu Adam, yang makan buah siapa sih? Hawa ya, Hawa, nggak salah ya Bapak Ibu ya. Jangan lupa loh, ntar ngantuk lupa. Yang makan buah tuh Hawa, perempuan. Ya bukan saya mau nyalain perempuan loh, ya. Tapi di Alkitab bilang yang makan buah tuh Hawa, ya. Ya, bahkan di 2 Korintus 11 ayat 3 nanti Bapak Ibu baca di rumah. Ya enggak? Si Paulus tuh takut jemaat di Korintus tuh tersesat, terjebak lagi seperti Hawa. Enggak dibilang seperti Adam. Ya, jadi ibu-ibu ya, tapi jangan tersinggung ibu-ibu. Ya, ini Hawa loh ya. Si Hawa yang makan buahnya, si Adam disodorin. Ya. Adam nih harus memilih. Benar enggak? Aku taat sama Tuhan, mengasihi Tuhan, apa aku mengasihi istriku? Benar nggak? Senasib sama istriku, wis sama-sama dibuang dari Taman Eden, yang penting sama-sama, gitu ceritanya kan? Benar nggak gitu kan? Akhirnya si Adam mengambil keputusan, aku ikut apa? Istriku selama tinggal Tuhan. Seringkali kita begitu loh. Ya jangan, ini kejadian kan? Maaf nih Bapak Ibu kalau kita pilih jodoh, anak-anak kita, teman kita pilih jodoh. Udah jelas-jelasan gak percaya Yesus. Ya, gak jelas-jelasan gak percaya Yesus, gak percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat satu-satunya. Dibilangin sama pendetanya, sama pasturnya, sama pimpinan koordinatornya, jangan. Ya gak, mendingan kamu doalah, Tuhan pasti nyediain buat kamu. Enggak. Ya enggak, aku lebih baik seperti Adam memilih Hawa dan menyelamat tinggal Tuhan. Karena begitu loh. Iya enggak? Nah, kalau sampai begitu ada Bapak Ibu yang punya teman atau tetangga atau keponakan yang anak-anak Tuhan, kasih nasihat sedikit lah. Iya enggak?
Kamu lebih berharga. Tuhan ngomong di dalam Alkitab begini loh. Tuhan ngomong, janganlah engkau mengasihi, barang siapa yang mengasihi ayah ibunya yang melahirkan kita lebih daripada aku. Tuhan bilang apa? Nggak layak bagiku. Jadi Tuhan mau dinomor satukan. Ciri-ciri orang yang hidup dalam kedagingan adalah Tuhan nomor sekian. Tapi ya enggak, kalau kita hidup dalam kehidupan yang dipimpin oleh pohon kehidupan, kita milih Tuhan yang utama. Amin. Nah, kemudian Bapak Ibu, setelah tahu kebenaran, apa keputusan kita malam hari ini? Benar. Saya belajar gitu Bapak Ibu. Setelah kita dengar firman Tuhan, mesti ada sikap seperti Tuhan Yesus, seperti tadi kan, aku menghadapkan kepadamu kata Tuhan, kehidupan dan kematian. Dulu mungkin aku nggak tahu kematian seperti apa, kehidupan seperti apa, yang mana aku harus pilih. Di dalam ayat itu Tuhan katakan, pilihlah kehidupan. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Aku ini loh yang waktu di Taman Eden, pohon kehidupan, itu aku. Ya, tapi Adam dan Hawa lebih memilih pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Bangsa Israel pun lebih memilih pohon kehidupan yang baik dan jahat. Tapi kalau kita sekarang hidup di dalam kasih karunia Tuhan, Tuhan sudah jelas menyatakan dirinya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau dia tidak melalui aku. Apakah kita masih meragukan bahwa keselamatan itu hanya ada dalam Yesus Kristus? Apakah kita masih berpikir ada kebenaran yang lain, ada oknum yang lain yang bisa kita percaya untuk keselamatan? Kalau masih ada, saya mau katakan Bapak Ibu mesti bertobat malam hari ini. Datang ke Tuhan. Tuhan, mulai malam hari ini aku percaya bahwa Engkaulah satu-satunya yang aku muliakan, aku tinggikan. Saya kemarin baca satu artikel. Itu artikel bagus. Dikatakan begini loh. Tahu gak kita? Kita tuh punya musuh yang namanya iblis, setan. Dan dia tuh bisa mendakwa kita di hadapan Tuhan. Nah, apa yang kita ucapkan nih, mungkin ngomongnya sembari bercanda, iseng, tapi ternyata apa yang kita ucapkan, ya iblis tuh bisa pegang. Ngerti nggak Bapak Ibu? Diambil contoh kisah tentang Ayub. Ayub itu dibaca, nanti Bapak Ibu di rumah baca Ayub pasal 1. Ayub itu paling takut kalau anak-anaknya itu mengutuk Tuhan. Anak-anak itu sering pesta, 7 laki 3 perempuan. Nanti Bapak Ibu senang pesta. Nah, Ayub takut kalau anak-anaknya lagi pesta, dia mabok, ngutuk Tuhan. Makanya setiap hari setelah anak-anaknya pesta, Ayub memberikan persembahan ke hadapan Tuhan. Mohon ampun dan maaf kalau anak-anakku mengutuk Engkau. Iblis tahu, oh ketakutan kamu tuh mengutuk Tuhan. Titunya. Iblis tahu, dia dengar. Jadi dia datang ke sidang ilahi Tuhan, ke hadapan Tuhan. Ya, Tuhan bilang, lihat anak mbahku Yakub. Iblis itu cuma bilang, coba Tuhan, kau ambil semua harta bendanya dan kau ambil kesehatannya, pasti dia akan mengutuk Tuhan. Kenapa iblis bisa tahu sasarannya mengutuk Tuhan? Karena iblis tahu, setan tahu, Ayub itu paling takut kalau mengutuk Tuhan. Ketakutannya itu dipegang oleh iblis. Nah, apa yang menjadi ketakutan kita malam hari ini? Aku takut kena penyakit kanker. Aku takut kena apa? Aku takut apa? Ya, kalau kita takut dan kita ucapkan terus, itu bisa jadi bumerang buat kita. Karena iblis bisa punya dasar untuk mendakwah kita di hadapan Bapa. Coba, kenapa kita nggak coba ucapkan firman Tuhan di dalam hidup kita? Pada waktu kita mengalami kesusahan karena kebutuhan akan uang, kita mau katakan, tuh aku kere, aku gak punya duit, aku harus minta ke siapa lagi? Aduh, siapa? Coba katakan, Tuhanku akan mencukupi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Pada waktu aku mulai merasa, kok badanku gak enak ya, seperti ada sakit apa nih, seperti ada benjolan apa nih,
Kenapa kita nggak mau katakan, Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu aku telah sembuh. Engkau memberi aku kesehatan ilahi. Aku percaya Tuhan. Ya. Pada waktu keluarga kita kacau balau, ya, anak-anak kita di luar kendali, kita mau katakan anak-anakku bikin masalah. Iblis pegang perkataannya. Tapi kalau kita mau katakan, Tuhan, aku percaya Engkau berkata satu orang diselamatkan, seluruh keluarga diselamatkan. Anak-anakku, aku percaya dia akan menjadi anak-anak-Mu sendiri yang memuji dan menyembah Engkau. Kenapa kita nggak mau katakan itu? Kalau kita katakan itu, iblis nggak punya celah untuk menyerang hidup kita. Amin.